Perkenalkan, saya Ide Dewa Gede Sastrawardana, biasa dipanggil Sastra. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah game edukasi sederhana yang saya buat menggunakan Greenfoot dengan judul River Guardian Save the Stream. Nah, game ini mengangkat tema kepedulian lingkungan, khususnya kebersihan sungai. Jadi pemain berperan sebagai karakter bernama Sander. Nah, ia akan bertugas mengumpulkan sampah di sungai dan menghindari benda berbahaya. Pada awal permainan, Sander berada di bawah layar. Pemain dapat menggerakkan Sander ke arah kiri dan kanan menggunakan tombol panah pada keyboard. Nah, dari bagian atas layar akan muncul beberapa objek yang akan jatuh ke bawah. Objek tersebut terdiri dari sampah yang harus dikumpulkan dan rintangan yang harus dihindari. Objek dalam game terdiri dari botol. Botol ini termasuk ke sampah yang ukuran kecil. Jadi botol akan menambahkan 10 skor. Kemudian box akan menambahkan 20 skor karena termasuk ke sampah yang ukurannya sedang. Kemudian ban bekas akan menambahkan 30 skor. Jadi ini kan termasuk ke sampah yang ukurannya besar. Nah, ada pula bom. Bom ini akan mengurangi nyawa. Kemudian ada juga limbah beracun, sama akan mengurangi nyawa, yaitu 1 nyawa. Kemudian ada pula hati. Ini akan menunjukkan jumlah nyawa dari pemain. Pemain memulai permainan dengan 3 nyawa. Nah, jika sampah tidak berhasil diambil dan jatuh sampai ke bawah, maka nyawa pemain akan berkurang. Nyawa juga berkurang jika Sander terkena bom atau limbah beracun. Tujuan permainan adalah mendapatkan skor sebanyak 1000 poin. Jadi jika skor mencapai 1000, pemain akan masuk ke halaman kemenangan. Namun jika nyawa habis, permainan akan menampilkan halaman game over. Game ini memiliki sistem rank berdasarkan skor, kemudian semakin tinggi skor yang diperoleh, rank pemain akan meningkat. Jadi selain itu, tingkat kesulitan juga akan meningkat secara perlahan. Pada rank awal, sampah dan rintangan bergerak sangat lambat agar pemain itu dapat memahami gameplay. Nah, setelah skor bertambah, objek akan turun lebih cepat dan muncul lebih sering. Untuk skor itu dari 0 sampai 99 itu termasuk rank River Code. Kemudian 100 sampai 249 itu Eco Ranger. Kemudian 250 sampai 449 itu termasuk Green Guardian. Di 450 sampai 699 itu River Protector. Kemudian 700 sampai 999 itu Nature Defender. Nah, masuk ke yang terakhir itu 1000 poin. Itu termasuk rank Legend of the River. Untuk membuat game menjadi lebih menarik, saya menambahkan musik yang mulai dimainkan saat game dijalankan. Jadi selain itu terdapat sound effect ketika Sander itu berhasil mengambil sampah, terkena bom, dan terkena limbah beracun saat menang juga dan saat kalah. Pada akhir permainan terdapat tampilan kemenangan dan game over dengan desain
yang cukup menarik tentunya. Halaman game over juga menampilkan sampah yang berserakan sebagai gambaran bahwa sungai belum berhasil dibersihkan. Kita masuk ke penjelasan coding dari game River Guardian. Nah, yang pertama itu kelas River World. Kita langsung saja masuk ke kelas ini dengan cara klik 2 kali. Nah, tampilannya akan langsung seperti ini. Kelas ini adalah kelas utama ya, karena mengatur seluruh jalannya permainan seperti skor, nyawa, kemudian kemunculan objek, rank, musik, menang, dan kalah. Jadi ada import Greenfoot digunakan agar semua fitur dari Greenfoot dapat dipakai seperti World, Actor, Greenfoot, Sound, kemudian ada Greenfoot. Nah, ada pula River World Extend World, berarti kelas ini adalah dunia atau layar utama tempat game ini dimainkan. Ada pula variabel utama. Nah, ini fungsinya dari skor ini 0 menyimpan jumlah poin pemain. Kemudian nyawa ini 3, menentukan pemain memiliki 3 nyawa saat game dimulai. Kemudian waktu spawn ini 0, digunakan untuk menghitung waktu sebelum sampah atau rintangan baru muncul. Selanjutnya ini yaitu variabel musik. Fungsinya itu musik game memanggil musik bernama music_game.mp3 dari folder sound. Kemudian musik sudah mulai digunakan agar musik hanya mulai sekali saat game dijalankan. Yaitu konstruktor River World. Nah, ada kodenya seperti ini. Dimulai dari public River World. Nah, ada pula super ini 900, 600, dan 1. Jadi fungsinya yaitu membuat ukuran layar game dengan lebar 900, kemudian tingginya 600, dan ukuran selnya itu 1. Ini dengan ukuran pixel ya. Kemudian set background. Ini untuk menampilkan gambar background sungai. Kemudian ini sender, ini new sender. Nah, ini kodenya ini untuk membuat karakter sender dan menempatkannya di bagian tengah layar. Kemudian masuk ke tampilan hati. Nah, ini kodenya ini menampilkan gambar hati sesuai jumlah nyawa. Kemudian update tampilan, ini menampilkan skor, rank, dan petunjuk tombol. Kemudian selanjutnya di ini kode yang ini klik void. Nah, ada metode X dijalankan terus-menerus selama game berjalan. Kemudian masuk ke bagian musik. Nah, ini musik sudah dimulai. Jika musik belum dimulai, musik akan diputar. Kemudian set volume itu 45. Jadi mengatur volume musik menjadi 45%. Kemudian play loop ini membuat musik terus berulang. Setelah itu ada pula musik sudah mulai. Menjadi true agar musik tidak mulai lagi dari awal. Nah,
untuk bagian spawn ini, setiap game berjalan, nilai waktu spawn itu akan bertambah. Nah, if waktu spawn ini, nah artinya kode ini, jika waktu spawn sudah mencapai batasnya, jadi objek baru akan muncul. Nah, objek hanya muncul jika jumlah objek yang sedang jatuh itu kurang dari 2. Nah, ini kurang dari 2. Setelah objek muncul, waktu spawn direset jadi 0. Kemudian lanjut ke metode getJeda_spawn. Nah, ini kodenya. Metode ini ia mengatur seberapa sering sampah dan rintangan itu muncul. Jadi angka besar berarti objek itu muncul lebih lama atau lebih jarang. Biar angka kecil berarti objek itu muncul lebih cepat atau lebih sering. Jadi semakin tinggi skor pemain, objek akan muncul lebih sering. Selanjutnya ada metode getJedaGerak. Nah, ini dia kodenya. Nah, metode ini mengatur kecepatan jatuh semua sampah dan rintangan. Angka 18 itu membuat objek turun jadi sangat lambat. Kemudian angka 5 membuat objek turun lebih cepat. Makin tinggi skor, maka angka jeda semakin kecil. Oleh karena itu, sampah dan rintangan turunnya jadi lebih cepat. Selanjutnya masuk ke metode jumlah objek jatuh. Nah, pada metode ini ia menghitung jumlah semua objek yang sedang jatuh. Jadi yang dihitung itu adalah sampah kecil, kemudian sampah sedang, sampah besar, bom, kemudian ada juga limbah beracun. Jadi hasil perhitungan digunakan agar objek yang turun tidak terlalu banyak. Kita masuk ke metode munculkan objek. Ini bisa kita lihat kodenya di sini. Nah, jadi di sini akan membuat angka acak dari 0 sampai 99 untuk menentukan jenis objek yang akan muncul. Di sini juga menentukan proses posisi horizontal objek secara acak agar tidak selalu jatuh di tempat yang sama. Dan ini dia kodenya. Di sini menggunakan fungsi if. Jadi objek selalu muncul dari bagian atas layar karena posisi Y itu bernilai 0. Nah, selanjutnya masuk ke metode tambah skor. Metode ini digunakan saat sender itu berhasil mengambil sampah. Jadi dia akan menambahkan skor sesuai nilai sampah. Jika skor sudah mencapai 1000, jadi musik game akan dihentikan. Nah, ini pemain kemudian dipindahkan ke layar kemenangan, yaitu Victory World. Selanjutnya itu metode kurangi nyawa. Di sini metode ini digunakan jika sampah itu
jatuh sampai bawah tanpa diambil. Kemudian sender terkena bom, sender terkena limbah beracun. Ini akan mengurangi nyawa sebanyak 1. Kemudian di sini juga akan menghapus gambar hati lama, lalu akan menampilkan hati yang baru sesuai sisa nyawa. Jika nyawa habis, di sini musik ini akan dihentikan dan pemain masuk ke layar game over. Selanjutnya itu ada metode tampilkan hati. Nah, ini dia. Jadi di metode ini membuat gambar hati sesuai jumlah nyawa. Nah, jika nyawanya 3, maka 3 gambar hati akan ditampilkan. Kemudian di sini juga membuat posisi setiap hati tidak bertumpuk dan memiliki jarak itu 45 pixel. Kemudian metode hentikan musik. Metode ini digunakan untuk menghentikan musik background. Nah, ketika pemain itu menang atau kalah. Selanjutnya ada metode tampilan, update tampilan. Metode ini menampilkan teks pada layar. Nah, itu ada skor pemain, rank pemain, petunjuk tombol gerak. Nah, seperti yang bisa kalian lihat. Kemudian masuk ke metode string get rank. Nah, ini dia. Jadi di metode ini menentukan rank pemain berdasarkan skor yang diperoleh. Selanjutnya kita masuk ke kelas sender. Kita bisa lihat di bagian aktor di sini paling bawah ada sender, klik 2 kali. Seperti ini tampilannya. Nah, jadi di kelas sender ini adalah kelas karakter utama yang dikendalikan oleh pemain. Nah, kita bisa lihat di sini ada extend actor. Berarti sender itu adalah objek yang dapat ditampilkan dan bergerak di dalam dunia game. Dan ada kecepatan dengan 3 mengatur kecepatan gerakan dari sender. Kemudian menghadap kanan itu menyimpan arah karakter saat ini. Ada plus sound effect. Ini untuk sound saat mengambil sampah, kemudian ada sound saat kena bom, sound juga saat kena racun. Selanjutnya itu konfigurasi sender, ada public sender. Nah, ini ada set image. Ini akan menampilkan gambar karakter sender ini. Ini adalah image yang telah saya simpan, yaitu sender.png. Kemudian mengubah ukuran gambar menjadi dari 120 sampai kali 150 pixel. Kemudian mengatur volume dari sound effect di sini. Nah, selanjutnya ada metode X. Nah, setiap game berjalan, sender itu akan memeriksa tombol keyboard untuk bergerak. Kemudian memeriksa apakah menyentuh sampah atau rintangan. Selanjutnya yaitu metode bergerak. Jadi jika tombol panah itu ditekan ke arah kanan,
Jadi sender akan bergerak ke kanan. Kemudian jika tombol panah ditekan yang kiri, sender akan bergerak ke kiri. Nah, jadi sender juga sebelumnya menghadap ke kiri, akan bergerak ke kanan. Jadi sender itu akan dibalik agar menghadap ke kanan dengan fungsi ini, if menghadap kanan. Nah, selanjutnya begitu juga sebaliknya, jika sender sebelumnya menghadap ke kanan lalu bergerak ke kiri, jadi gambar dibalik menghadap ke kiri. Selanjutnya ada batas gerak sender ini. Nah, kode ini akan membuat sender itu tidak dapat keluar dari layar game. Selanjutnya ada metode balik arah. Jadi di metode ini akan membalik gambar sender secara horizontal. Kemudian ada metode cek tabrakan. Metode ini akan memeriksa apakah sender itu menyentuh objek. Seperti contoh ini sampah kecil. Nah, jadi jika sender itu menyentuh sampah kecil, sound mengambil sampah akan dimainkan. Kemudian skor itu akan bertambah 10 dan sampah kecil dihapus. Return menghentikan pemeriksaan agar tidak memproses objek lain dalam waktu yang sama. Selanjutnya ada tabrakan dengan bom. Jika sender terkena bom, ini dia bom. Nah, jika sender terkena bom, contohnya itu sound bom dimainkan, nyawa juga berkurang 1 dan bom itu akan dihapus. Itu masuk ke kelas sampah kecil. Kita bisa lihat di aktor lagi ada sampah kecil ini. Klik 2 kali. Seperti ini tampilannya. Kelas ini digunakan untuk sampah kecil berupa botol. Jadi ada penghitung gerak digunakan untuk agar sampah ini tidak turun setiap frame tetapi turun sesuai jeda. Kemudian menampilkan gambar botol ini, pabrik sampah kecil, kemudian set image botol.png. Ada pula metode X. Nah, jadi di sini juga penghitung gerak tambahan. Nah, sampah ini akan mengambil nilai kecepatan dari record world. Nah, jika penghitung sudah mencapai jeda gerak, sampah itu akan turun 1 pixel. Nah, penghitung direset ke angka 0. Jika botol sampai ke bawah layar, nyawa itu akan berkurang. Nah, bisa lihat di fungsi ini, if get y. Botol juga akan dihapus dari game. Nah, itu ada kelas sampah sedang. Ini kembali lagi di alpha, bisa kita lihat sampah sedang. Klik 2 kali. Nah, ini dia tampilannya. Kelas sampah sedang ini memiliki alur yang sama dengan sampah kecil tadi. Perbedaannya hanya pada gambar. Ini pada sampah sedang menggunakan box. Nah, pada set image box ini seperti tadi digunakan untuk sampah sedang berupa box. Jika berhasil diambil oleh sender, nilainya akan ditambah
jadi 20 poin. Kemudian jika jatuh sampai bawah, nyawa pemain berkurang itu 1. Lanjut ke kelas sampah besar. Kembali di aktor, klik 2 kali. Nah, pada kelas sampah besar juga memiliki alur seperti sampah sebelumnya. Nah, kelas ini menggunakan gambar ban bekas. Bisa dilihat di set image ada ban.png. Nah, kelas ini menggunakan gambar bekas. Kemudian jika berhasil diambil, pemain itu akan mendapatkan 30 poin. Nah, jika ban sampai bawah tanpa diambil, itu juga akan mengurangi nyawa pemain sebesar 1 nyawa. Ada kelas bom. Ini bisa klik lagi 2 kali. Nah, ini dia tampilannya. Pada kelas ini digunakan sebagai rintangan berupa bom. Ini juga seperti tadi, set image ada bom.png. Nah, bom juga turun menggunakan kecepatan yang sama dengan sistem rank. Jadi bom sampai bawah. Jika bom sampai bawah itu bomnya akan dihapus. Nyawa tidak berkurang karena bom hanya berbahaya ketika terkena sender. Selanjutnya kelas limbah beracun. Kedua kali. Nah, jadi di kelas ini digunakan sebagai rintangan pada limbah beracun. Seperti tadi ada set image. Nah, ini akan menampilkan limbah yang beracun. Kemudian gerakan limbah yang seperti bom yaitu turun sesuai dengan gate jeda gerak. Nah, jika limbah sampai bawah itu limbahnya akan dihapus. Nyawa pemain juga hanya akan berkurang jika sender menyentuh limbah beracun itu. Ada pula kelas hati. Nah, di aktor kita bisa lihat ini ada kelas hati. Kita klik 2 kali. Nah, pada kelas hati ini digunakan untuk menampilkan gambar hati sebagai indikator nyawa. Gambar hati ini dipanggil dari file hati.png. Nah, dengan ukuran hati ini yaitu diubah menjadi 35 x 35 pixel. Jumlah gambar hati itu diatur oleh metode tampilkan hati. Nah, pada kelas River World tadi, kelas sampah diam, bisa kita lihat di bagian aktor. Nah, kita klik lagi sampah diam. Nah, pada kelas ini sampah diam ini digunakan untuk menampilkan sampah yang tidak bergerak. Jadi kelas ini dipakai pada halaman game over agar terlihat sampah itu berserakan di bagian background. Terus kita beralih ke game over world. Nah, di sini di atas kita klik 2 kali. Nah, kelas ini digunakan untuk menampilkan layar kalah ketika nyawa pemain itu habis. Ada pula sound game over. Ini bisa dilihat di sini game over.mp3 digunakan untuk memanggil sound game over dan memastikan soundnya diputar sekali. Kemudian di sini public game over world. Nah, fungsinya di sini kode ini untuk membuat layar berukuran 900 x 600 di bagian super ini. Kemudian menampilkan background sungai, kemudian menambahkan sampah diam
agar terlihat sungai itu masih kotor. Kemudian menampilkan panel pixel game over. Beralih ke metode buat panel. Sini, bagian bawah. Nah, ini akan membuat gambar panel berukuran 620 kali 310 pixel. Nah, di dalam metode ini terdapat kode seperti ini. Kode tersebut digunakan untuk membuat warna, border, kemudian kotak, dan dekorasi pixel pada tampilan game over. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, kita bisa lihat di sini ada metode add. Nah, saat halaman game over itu muncul, sound game over dimainkan itu 1 kali. Kemudian jika pemain menekan tombol enter, sound itu akan dihentikan. Nah, game kembali ke River World dan permainan itu akan dimulai dari awal. Kita ke kelas Victory World. Kita scroll lagi ke atas. Nah, kelas ini itu digunakan untuk menampilkan layar kemenangan ketika skor itu mencapai 1000. Kemudian ada juga sound pada kemenangan. Di sini bisa kita lihat Victory MP3. Nah, digunakan untuk memanggil sound kemenangan dan memastikan sound hanya diputar itu sekali. Kemudian Public Victory World. Nah, di sini itu fungsinya membuat layar kemenangan. Seperti di bagian game over tadi. Nah, di sini juga ada bagian saat victory. Kita membuat layar kemenangan, kemudian menampilkan background sungai, menampilkan juga panel kemenangan dengan skor akhir. Lanjut, ada metode buat panel. Nah, di sini metode ini membuat tampilan kemenangan bergaya pixel 2 dimensi. Kemudian juga menampilkan judul kemenangan, menampilkan pesan bahwa sender itu berhasil menjaga sungai. Dia menampilkan rank tertinggi pemain. Nah, bisa kita lihat kodenya di sini. Kemudian kita beralih ke metode act pada Victory World ini. Nah, jadi di bagian ini, saat pemain itu menang, sound kemenangan dimainkan juga 1 kali. Kemudian jika tombol enter ditekan, sound itu akan dihentikan. Kemudian pemain kembali ke River World untuk bermain lagi. Kiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Sastra, pamit undur diri.